seperti itu. Jadi misalkan lobet itu ada yang tidur, saya tidak maksakan lobet itu tidur, wah ini kurang emosi, harus saya naikkan jadi emosi, itu tidak. Meskipun ada rekan-rekan dari yang lain seperti itu nggak masalah, karena selama kita bisa memahami cara itu banyak Om. Dengan cara yang banyak, insya Allah kita bisa paham, pasti insya Allah bunyi semua. Tidak jauh, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan Lobet Mania. Jadi di sini saya ingin berbagi cerita pengalaman pribadi. Jadi ini bukan cara ataupun kunci jawaban. Kalau menurut saya pribadi, dari bagaimana cara kita mengolah lobet itu banyak cara Om, banyak cara. Yang penting kita bisa memahami bagaimana si lobet atau player ini yang kita olah ke bunyi. Jadi proses rawatan saya sehari-hari gini Om, ini lobet jantan saya ambil semua, terus saya pindah ke kandang kapsul, saya jejer-jejer seperti ini, ini untuk rawatan hariannya seperti ini dulu Om. Bahkan di sini nanti ini terjadi ngerekel-ngerekel, naik turun, bahkan sifat-sifat nakal ini saya anggap adalah wajar Om, karena dari tingkat ngerekelnya lobet ataupun dengan tingkat aneh-anehnya naik turun, saya anggap dia hanya berinteraksi dengan teman-teman sebelahnya. Makanya di sini saya tidak memusingkan dari lobet ini misalkan naik turun, rekel-rekel, harus saya mandikan kuyup, harus saya dari pola pakan, itu tidak Om. Jadi untuk setelah proses perawatan harian seperti ini, hariannya seperti ini terus Om. Nanti tiap pagi saya jemur di luar ini saya jemur semua satu-satu di sini. Itu bahkan tanpa ada bunyi sedikit pun. Bahkan ada yang sering tidur, ada yang berani bunyi sekali. Nah di situ saya proses seperti itu kira-kira hampir 1 minggu. Nah setelah 1 minggu pasti salah satu dari lobet ini akan keluar dari mental atau bakat dari adiknya, mungkin yang sering. Setelah proses dengan dijemur bareng-bareng, dikasih jarak, nanti setelah dijemur itu saya kembalikan ke posisi seperti ini, seperti proses itu terus. Nanti saya coba Om, salah satu dulu ini coba saya jemur sendiri, berani bunyi, kualitasnya seperti ini saya kembalikan. Saya nanti feeling lagi kok lobet ini, besok saya jemur sebentar, sudah ada bunyi saya kembalikan, dan seperti itu terus proses saya. Nah ketika saya sudah melihat dari rombongan ini semua ada bakatnya, saya tidak semuanya mengolah Om. Jadi saya fokusin dulu sama yang muka merah sama yang mangsi ini. Yang muka merah ini kan sudah punya pasangan di sini Om. Nah di sini saya prosesnya gini Om, ketika si lobet ini dengan proses hampir seminggu bahkan lebih sudah berani bunyi, ketika saya jemur dikasih jarak, dia mau bunyi, saya sendirikan mau bunyi, saya coba kembalikan ke pasangannya. Saya lihat dari tingkat si jantannya merayu sama si betina. Saking lamanya nggak ketemu, biasanya si jantan akan birahinya naik, si betinanya kadang-kadang tidak langsung ngasih kawin, dia mau dirayu-rayu segala macam. Ini di sini saya lihat Om, jadi ada bunyi segala macam, itu nanti langsung saya ambil lagi. Saya hanya sekedar ketemu aja saya kembalikan ke sini seperti itu. Dan besok saya ulangin lagi Om, jemur bareng-bareng. Setelah jemur bareng-bareng, kembalikan ke jejernya ini. Saya fokusin salah satu ini dulu, kembalikan ke betinanya lagi. Saya coba seharian full, kok terjadi ngawin dan segala macam. Saya pikir
gimana caranya sih si lobet jantan ngawin dan dia nggak hilang gacornya. Akhirnya setelah seharian di sini, entah dia ngawin entah enggak, saya kembalikan ke jejerannya ini lagi. Besok saya jemur lagi di depan ini, saya pantau. Ketika nggak mau bunyi, coba saya sendirikan dari jejerannya semua waktu penjemuran pagi. Saya sendirikan, sudah mau bunyi, saya anggap itu aman, berarti nggak ngedrop ataupun nggak hilang gacornya. Nah, proses seperti itu saya berulang. Nah, kalau untuk masalah pakan, saya pakan di sini saya dengan pakan rendah dulu, karena gini Om, saya coba dengan pakan rendah, dia sudah mau bunyi, sudah mau enak, itu saya teruskan. Tapi kok kayaknya kurang rajin bunyi, kurang ibaratnya kurang birahi lah, saya tambah kena risik. Jadi gitu Om. Tetap kalau masalah pakan, tetap dari jenengan yang raba. Misalkan kok langsung pakan kenceng ataupun pakan rajik, itu nggak masalah. Cuman kalau di sini saya kan mandangnya gini Om, karena lobet ini lobet ternakan, saya kasih pakan kenceng, saya sendirikan lama, takutnya dia mungkin stres, mungkin terjadi gestang ataupun terjadi cibul, itu kan saya khawatirkan di situ aja. Nah, kalau untuk proses mandi saya biasanya dengan tidak memaksakan, karena lobet ini kan ibaratnya sudah punya pasangannya. Jadi intinya gini Om, saya ambil semua lobet jantannya, saya pindah kandang kapsul, saya pakan mulai dari nol, dari putih dulu, terus saya jemur bareng-bareng dengan dikasih jarak. Setelah jemur kasih jarak, kira-kira saya mau berangkat toko, pokoknya sesempatnya aja Om. Terus saya kembalikan ke jejeran seperti ini, agak rapat, yang penting nggak bisa saling gigit. Nanti di sini dia terjadi ngerekel, ada yang tidur, ada yang mau macam-macam, itu nggak saya pikirin Om. Yang penting dipisah, mau bunyi gitu aja. Mungkin dengan kepikiran saya kok lobet ini tidur, birahi, atau dia nggak punya pasangan, atau dia kehilangan, itu kan saya nggak terlalu memperdulikan di sini. Saya yang penting ketika dari jejeran ini saya pisahkan di sana, dia mau bunyi gitu aja Om. Dan insya Allah dengan terapi seperti ini, semakin lama dikumpulkan, nanti coba-coba dipisahkan, insya Allah bunyi gitu Om. Nah, kalau untuk masalah kualitas dan bakat itu saya anggap dari durasi sama nada bunyi Om. Kalau intinya lobet insya Allah semua bunyi sih kalau saya, cuman kan dari durasi mungkin ada yang 5 detik, 4 detik, itu kalau saya dari bakatnya lobet gitu Om. Nah, kalau untuk masalah yang disinggelkan sampai gacor di ruangan sendiri, itu juga bisa Om. Cuman kadang-kadang setelah lobet itu jantan itu kita sendirikan, kita nggak tahu nanti setelah ketemu lobet lain nggak mau bunyi, dia hanya bunyinya hanya sendiri. Itu yang pernah saya alami. Makanya dengan proses seperti ini, insya Allah dikumpulkan agak lama, coba kita pisah, pasti akan terjadi bunyi. Setelah terjadi bunyi, saya coba-coba ketemukan sama si betina. Saya coba-coba ketemukan betina seharian. Nanti setelah ketemu seharian saya gabung lagi. Di situ saya pisah sendiri, nggak terjadi bunyi. Saya tunggu, saya kembalikan ke sini sampai dia dipisah mau bunyi lagi. Setelah mau bunyi saya kembalikan lagi. Jadi intinya gini Om, intinya saya membuat lobet itu dari biasa menjadi kebiasaan aja, biar terbiasa menjadi kebiasaan gitu aja sih. Yang pernah disampaikan teman saya juga itu, agar lobet dari biasa terbiasa menjadi kebiasaan, itu aja. Ya kebiasaan dia sudah punya pasangan, pisah bunyi, udah disinggelin, pisah bunyi gitu aja. Kalau yang disinggelin biar misalkan biar enggak terlalu ngedrop ataupun enggak terjadi gestang, ya jantan sama jantan kalau misalkan bisa ngolahnya enggak masalah gitu Om. Yang penting intinya di sini saya adalah agar lobet mudah bunyi gitu aja. Insya Allah emang bunyi, karena dengan lobet semakin dikumpulkan begini agak lama, ketika dipisah dia akan merasa kehilangan dari teman-temannya. Dan satu lagi ini Om, saya selalu dengan menjejer gini, nggak pernah saya pindah-pindah. Misalkan ini sampingnya ini, sampingnya ini, itu nggak pernah saya rubah-rubah. Biasanya ini katanya sih saya dapat masukan terjadinya sardot dan segala macam itu karena sering
dipindah-pindah dari posisinya. Nanti ketika dipisah, misalkan bareng-bareng nggak berani bunyi, ya berarti saya coba tes sendirian. Gitu aja sih Om. Itu saja pengalaman pribadi saya dari mengolah lovebird. Jadi intinya di sini gini Om, tidak harus ataupun tidak menganjurkan jenengan semua harus langsung dipasangkan, itu ndak. Cuman siapa tahu di rumah jenengan ada yang lovebird pasangan, pengen bunyi ataupun agar kebunyi itu. Jadi misalkan lovebird itu ada yang tidur, saya tidak maksakan lovebird itu tidur, wah ini kurang emosi, harus saya naikkan jadi emosi, itu tidak Om. Meskipun ada rekan-rekan dari yang lain seperti itu nggak masalah, karena selama kita bisa memahami cara itu banyak Om. Dengan cara yang banyak, insya Allah kita bisa paham, pasti insya Allah bunyi semua. Gitu aja Om. Maaf kata kalau ada ucapan saya yang kurang enak, ini hanya saya hanya share pribadi Om, hanya share pribadi pengalaman gimana sih tuntutan saya sebagai vlogger harus mengajak teman-teman apa yang pernah saya alami, biar jenengan semua juga bisa mengalami agar kebunyi. Gitu aja Om. Kalau masalah konslet ya kita jalanin aja Om. Yang penting kalau basic saya adalah peternak, punya pasangan, dipisah bunyi dan laku. Gitu aja Om. Baik rekan-rekan lovebird mania, semuanya sehat, semoga semuanya sukses, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.